proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentunya bersama 4 pendampingan sekolah SMA Negeri 18 Bekasi, 4 Bekasi Global Prestasi dari SMA Islam Al-Fajar. Saat ini kita sedang di ruang kolaborasi tentunya mengevaluasi sejauh mana untuk nanti pra PMO di bulan September. Terima kasih Bapak Minardi yang selalu sigap tentunya menjadi dokumentasi yang luar biasa Bapak. Hatur nuhun. PMO dan dilangsungkan kepada video supaya nanti pada saat kita setelah menyelesaikan tugas di awal kita fokus dan kita nanti ada asesmen yang seperti apa dilakukan ketika berkaitan dengan raport pendidikan, tentunya raport dari P5. Dan per individunya di kelas ya, di prosesnya ya, berarti per ini kan berarti ada kelompok-kelompok kecil. Nah, per kelompok kecil itu sudah tidak dibebankan lagi untuk menghasilkan sebuah produk. Elemen-elemen dalam penyelenggaraan event lah yang menjadi produknya mereka. Misalnya ada paslon 1 kan berarti ketika mau dia kampanye paslon kan butuh flyer dan teman-temannya. Itu yang kemudian menjadi produknya si kelompok-kelompok kecil itu. Iya. Ada guru-guru pendampingnya tadi. Di setiap polisi ada fasilitator kelas lah gitu. Guru-guru kami, terus kemudian refleksi pembelajaran kami, alhamdulillah selama 1 tahun pembelajaran kemarin, pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan juga sesuai rencana dari intrakurikuler, ekstrakurikuler dan juga P5-nya, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Dan kemudian langkah selanjutnya kami akan membentuk sebuah komunitas belajar di PMM khusus SMA Negeri 4 Kota Bekasi, dan juga kami akan membuat komunitas maksudnya pelajaran atau sesuai dengan MGMP-nya di tingkat sekolah. Kemudian dari akar masalah ini yang kita laporkan pada SIPTKB, yaitu kami memulai dulu dengan Bapak Pengawas Pembina kami dan juga seluruh tim komite pembelajaran mengadakan rapat untuk mempersiapkan ini apa saja akar masalah dari pembelajaran dan juga semuanya. Maka dari refleksi raport pendidikan kami dan juga kebutuhan dari para guru kami, permasalahan memakan sarana prasarana yang sudah kami sediakan. Maka rencana tindak lanjut yang akan kami laksanakan adalah pelatihan penggunaan aplikasi CBT. Lihat prosesnya memang sudah sesuai dengan apa yang dulu di informasi yang didapat. Mungkin nggak tahu dialami oleh semua sekolah juga iklim keamanan dan inklusivitas yang terindikasi menurun gitu, dan di situ disebabkan yang saya baca di raport pendidikan itu kurangnya pemahaman guru terhadap tindak kekerasan dan bullying seperti itu. Nah, jadi refleksi pembelajaran yang kami lakukan berdasarkan raport pendidikan itu adalah iklim keamanan, kemudian untuk pelaksanaan intrakurikuler dan
dan P5 di SMA 18. Nah, pada waktu semester 1 kami melaksanakan kegiatan P5 itu dengan 3 tema. 3 tema yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raga. Pada dasarnya tiap sekolah itu, terutama yang PSP itu semuanya hebat ya, dengan keunggulannya masing-masing. Ya. Jadi di sekolah A keunggulannya beda, di sekolah B keunggulan beda. Jadi semuanya hebat. Dari beberapa sekolah yang saya ikuti, pada dasarnya pelaksanaan P5 itu sudah lancar. Kemudian untuk mungkin untuk rapot tadi mungkin suka ada kesulitan bagaimana rapot. Yang saya tahu, yang saya amati adalah untuk rapot itu yang paling mudah itu adalah e-rapot. Jadi selain pertunjukan atau pentas ya, P5 itu bisa berbentuk kegiatan-kegiatan lain seperti public speaking, bisa juga menulis, yang pelaksananya itu tidak melibatkan banyak dana seperti yang saya kesankan selama 1 tahun ini. Sebetulnya kurikulum merdeka membuat kita semua tidak merdeka, sehingga bisa membuat sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru di sekolah penggerak itu menjadi tidak merdeka lagi. Padahal intinya adalah merdeka. Contohnya berkaitan dengan pelaksanaan panen karya dari proyek penguatan profil Pancasila. Karena kalau tadi pesan dari Bu Kabid, jangan sampai membebani orang tua murid. Juga jangan sampai pesan itu menjadi beban tersendiri buat para kepala sekolah untuk melakukan inovasi, improvisasi berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Kalau berkaitan pembebanan, dikatakan orang tua murid itu keberatan atau tidak, itu relatif. Kalau orang tuanya sukarela, seperti yang telah dilakukan di SMA 4, itu dengan cara melibatkan semua orang tua untuk berpartisipasi di dalam panen karya itu, akhirnya terjadi walaupun memang sangat luar biasa. Sampai kepala dinas pariwisata datang, dari cabang dinas datang, dan para orang tua murid juga diundang sehingga bisa berpartisipasi di dalam proses jual beli dari proyek kewirausahaan itu, karena di sana ada jual belinya juga, sehingga seperti itu kayaknya juga asik-asik aja begitu. Itu ya satu sisi itu. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaannya, karena panen karya itu adalah bentuk akhir dari proses, maka ya proses itu tetap harus disampaikan kepada orang tua murid melalui rapot tadi. Ya cukup Sinai, terima kasih banyak untuk SMA Islam Al-Faijah yang dibuka.